Kembali lagi bersama Ngip Radio. Iya. Saluran yang akan membuat saudara-saudara memperoleh kisah-kisah atau cerita mistis, amis, klengis yang membawa suasana mistis lebih dalam tentunya di acara Ngocem Ngomong Ngecembek. Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap dalam kebahagiaan dan sehat selalu ya. Tetap stay tune terus ya di dalam acara kami. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan cerita-cerita seru, mistis, amis, klengis lainnya. Pelabuhan gaib di Pemalang. Malam selalu menyimpan cerita yang tidak semua orang berani dengarkan. Di pesisir Pemalang, tepat di sekitar pelabuhan yang kini terlihat biasa saja, ada satu kisah lama yang masih berbisik di antara angin laut dan suara ombak yang tak pernah benar-benar tenang. Orang tua menyebutnya pelabuhan gaib. Konon tempat itu kita tidak selalu ada. Ia tidak tercatat di peta manapun, tidak terlihat di siang hari, dan hanya muncul ketika malam benar-benar sunyi. Tidak semua orang bisa menemukannya, tapi bagi mereka yang dipilih, pelabuhan itu akan menampakkan diri. Dan sekali kamu melihatnya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sekitar puluhan tahun yang lalu, hiduplah seorang nelayan tua bernama Sastro. Ia bukan nelayan biasa. Sejak muda, ia sudah hafal betul arah angin, arah arus laut. Dan setiap perubahan kecil di permukaan air, bagi Sastro, laut bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru, laut adalah rumahnya. Namun, ada satu malam yang membuatnya tidak pernah lagi merasa sama. Malam itu langit terlihat aneh. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya gelap yang terasa lebih pekat dari biasanya. Meski begitu, Sastro tetap melaut. Karena baginya, tidak ada yang lebih menakutkan daripada pulang tanpa membawa hasil. Perahunya melaju perlahan, membawa laut yang tenang. Awalnya, semua terasa normal. Angin bertiup pelan, air laut bergerak lembut. Namun, beberapa saat kemudian, sesuatu berubah. Kabut turun perlahan, tipis, lalu semakin tebal. Dalam hitungan menit, Sastro tidak bisa lagi melihat sekelilingnya. Bahkan, ujung perahunya sendiri menghilang. Ia mencoba tetap tenang. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi kabut. Namun, ada yang berbeda. Biasanya ia masih bisa mendengar suara ombak atau suara burung laut. Tapi kali ini sunyi, terlalu sunyi. Seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang. Lalu, suara itu terdengar seperti dayung yang menyentuh air. Sastro pun terdiam. Ia tidak sedang mendayung. Tangannya bahkan tidak bergerak. Namun suara itu terus terdengar. Seret, seret, seret. Seolah ada sesuatu di dekatnya. Ia mencoba melihat ke arah suara, tapi yang terlihat hanya kabut putih tanpa bentuk. Dan kemudian cahaya itu muncul. Samar, berwarna kuning redup, jauh di depan. Seperti lampu-lampu pelabuhan. Hati Sastro sedikit lega. Ia berpikir mungkin ia sudah terlalu jauh ke laut.
dan tanpa sadar mendekati daratan lain. Ia pun mengarahkan perahunya ke arah cahaya itu. Namun semakin dekat, semakin terasa aneh. Tidak ada suara manusia, tidak ada aktivitas. Padahal jika itu benar pelabuhan, seharusnya ada suara. Setidaknya suara perahu lain atau orang berbicara. Tapi ini kosong. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, Sastro akhirnya bisa melihat dengan jelas sebuah dermaga tua dan gelap. Lampu-lampu tergantung bergoyang pelan meski tidak ada angin. Dan di sana ada sosok-sosok berdiri. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke laut, menghadap ke arah Sastro. Jumlahnya tidak sedikit, 5, 10, mungkin lebih. Sastro merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut, namun bukan takut biasa. Ini seperti peringatan, seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, "Jangan mendekat." Tapi anehnya perahunya tetap bergerak, maju perlahan tanpa ia kendalikan. Sastro mencoba mendayung mundur, tidak bisa. Air di belakangnya terasa kosong, seperti tidak ada lagi laut. Hanya kabut yang menelan segalanya. Salah satu sosok itu bergerak perlahan. Ia mengangkat tangannya, memberi syarat, memanggil. Satu persatu sosok lainnya ikut bergerak. Mereka semua mengangkat tangan, memanggil. Namun tidak ada suara, tidak ada kata, hanya gerakan. Yang entah kenapa terasa lebih menakutkan daripada teriakan. Saat itulah Sastro melihat wajah mereka pucat, kosong, dan mata mereka hitam. Tidak ada putih mata, tidak ada kehidupan, hanya gelap. Dan kemudian mereka tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, tidak wajar. Seolah mulut mereka dipaksa terbuka. Tubuh Sastro gemetar, napasnya memburu. Namun perahunya semakin dekat. Beberapa detik lagi ia akan bersandar. Dengan sisa keberanian ia memejamkan mata. Lalu semakin keras, semakin cepat, semakin panik. Tiba-tiba angin kencang datang. Kabut berputar, lampu-lampu itu berkedip lalu padam. Sosok-sosok itu menghilang satu persatu seperti ditelan gelap. Dan dalam sekejap semuanya hilang. Saat Sastro membuka mata, ia sudah kembali di tengah laut, sendirian. Tidak ada pelabuhan, tidak ada cahaya, tidak ada siapa-siapa. Hanya ombak yang kembali bersuara. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak malam itu Sastro berubah. Ia masih melaut, tapi tidak pernah lagi sendirian. Dan setiap kali ada nelayan muda yang ingin pergi malam-malam, ia selalu berkata, "Kalau kamu melihat saya di tengah laut yang seharusnya tidak ada, jangan dekati. Jangan lihat terlalu lama, dan apapun yang terjadi, jangan pernah menjawab panggilan mereka. Karena sekali kamu bersandar di sana, kamu mungkin tidak akan pernah kembali." Hingga sekarang beberapa orang masih mengaku melihat cahaya di laut Pemalang muncul di tengah kabut, lalu menghilang tanpa jejak, tanpa suara, seolah menunggu seseorang yang cukup dekat untuk dipanggil. Dan jika suatu malam kamu berada di laut, atau bahkan hanya berdiri di tepi pantai, lalu melihat cahaya di kejauhan, cahaya yang tidak seharusnya ada, ingat satu hal. Mungkin itu bukan pelabuhan,